Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur pemeriksaan fisik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu pemeriksaan fisik? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pemeriksaan fisik yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki dengan menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk tujuannya yaitu untuk mendapatkan data tentang keadaan pasien secara lengkap. Alat-alat yang harus dipersiapkan yang pertama yaitu stetoskop, lalu tensi darah, lalu jam, yang selanjutnya penlight, yang selanjutnya garpu tawa, yang selanjutnya sudip lidah, lalu yang selanjutnya kapas, yang selanjutnya termometer, lalu yang selanjutnya reflex hammer, lalu yang selanjutnya kopi, gula, garam, lalu yang selanjutnya kayu putih atau wangian yang lainnya. Selanjutnya yaitu persiapan lingkungan. Yang pertama yaitu lindungi privasi pasien dengan cara menutup gordin atau menutup sampiran. Lalu yang selanjutnya mencuci tangan 6 langkah. Selanjutnya, untuk pemeriksaan fisik yang pertama yaitu pemeriksaan kepala. Teknik yang dilakukan untuk pemeriksaan kepala ini yang pertama yaitu dengan cara inspeksi, yaitu dengan dilihat, bertujuan supaya kita mengetahui apakah ada lesi, apakah ada luka pada kepala, apakah ada pembengkakan di kepala, dan agar mengetahui keadaan kepala, kebersihan kepala. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan palpasi. Nah, palpasi ini dengan cara diraba yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak di kepala dan apakah ada distribusi dan kekuatan pada kepala. Untuk pemeriksaan fisik yang kedua yaitu pemeriksaan mata. Nah, di sini teknik yang dilakukan pertama yaitu dengan cara inspeksi, yaitu dengan dilihat. Nah, di sini yang dilihat yaitu posisi mata simetris atau tidak. Lalu yang dilihat konjungtiva dan sklera. Nah, cara melihat konjungtiva dan sklera yaitu dengan tarik lembut secara perlahan kelopak mata untuk menginspeksi konjungtiva. Nah, dilihat dari hasil inspeksi konjungtiva ini yaitu konjungtiva itu anemis kah? Apakah anemis? Pupil dan iris. Nah, pupil dan iris ini masih menggunakan teknik inspeksi itu dengan cara dilihat. Nah, apa yang diperhatikan yaitu kelainan pada tepinya, ukuran, lalu bentuk keselarasan pupil dan reaksi terhadap cahaya. Nah, lalu uji refleks pupil tersebut terhadap cahaya secara langsung dengan menyorotkan penlight ke arah pupil, lalu perhatikan ukuran pupil ketika kena cahaya. Nah, jika mengecil berarti pupil itu normal. Nah, jika pupil itu tidak mengecil berarti ada kelainan pada pupil tersebut. Ketajaman mata. Untuk mengetahui ketajaman mata tersebut ada caranya, yaitu dengan lakukan pengkajian secara dekat. Pastikan cukup pencahayaan dan pastikan apakah klien memakai alat bantu baca atau tidak. Kemudian, minta klien untuk membaca koran atau majalah dengan jarak 30 cm. Lakukan pengkajian dan menghitung jari. Nah, uji ini masing-masing mata menghitung jari yang diucapkan pemeriksa dengan jarak 30 cm dari wajah klien. Nah, untuk pemeriksaan mata selanjutnya yaitu memeriksa gerakan ekstraokuler. Nah, di sini posisi klien yaitu duduk atau berdiri 2 kaki atau 60 cm jauhnya untuk berhadapan dengan pemeriksa. Lalu minta klien untuk mengikuti gerakan jari dengan kedua mata. Kepala tetap pada posisi menghadap pemeriksa. Lalu gerakan jari dengan lembut dan perlahan melalui 8 arah tatapan utama. Nah, lalu jaga agar jari tetap dalam lapang penglihatan normal. Setelah itu, observasi gerakan paralel pada mata tersebut. Untuk pemeriksaan fisik yang selanjutnya yaitu pemeriksaan telinga. Nah, teknik yang dilakukan untuk pemeriksaan telinga ini yaitu dengan cara inspeksi. Nah, inspeksi ini berarti dengan cara dilihat. Nah, apa yang dilihat yaitu warna, ukuran, bentuk, lalu posisi, apakah
posisinya tidak semestinya simetris atau tidak telinga tersebut. Nah, lalu di sini juga masih ada apa yang harus dilihat, yaitu apakah adakah cairan atau tidak pada lubang telinga tersebut. Nah, selanjutnya itu dengan cara palpasi, itu dengan cara diraba. Nah, dengan cara diraba ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada nyeri, apakah ada pembengkakan, apakah ada tekstur apakah ada nodu-nodu pada telinga tersebut. Nah, pada pemeriksaan fisik telinga ini ada yang dinamakan tes Rin. Nah, gimana cara melakukan tes Rin ini? Yaitu dengan pegang garpu tala pada tangkainya, lalu pukulkan pada telapak tangan yang berlawanan. Nah, lalu sentuhkan tangkai garpu tala yang bergetar tegak lurus pada prosesus mastoid klien. Bila sudah tidak terdengar, minta klien untuk memberitahu. Nah, lalu kemudian dengan cepat tempatkan 1-2 cm dekat meatus eksternal. Nah, lalu normalnya klien masih bisa melakukan pendengaran tersebut. Selanjutnya ada tes Weber juga. Nah, bagaimana cara melakukan tes Weber ini? Yaitu dengan pegang garpu tala pada tangkainya, lalu pukulkan ke telapak tangan yang berlawanan. Letakkan tangkai garpu tala yang bergetar di bagian tulang frontal atas. Lalu tanyakan pada klien apakah bunyi terdengar sama jelas pada kedua telinga atau lebih jelas pada salah satu telinga. Nah, selanjutnya, bahkan ini yang terakhir dari pemeriksaan telinga, yaitu dengan tes wabah. Nah, bagaimana caranya melakukan tes wabah? Yaitu dengan pegang garpu tala pada tangkainya dan pukulkan ke telapak tangan yang berlawanan. Lalu, letakkan garpu tala yang bergetar di prosesus mastoid pemeriksaan sampai berhenti. Kemudian, tempelkan garpu tala tersebut di tulang mastoid klien. Normalnya, klien tidak akan mendengar dan ulangi terus prosedur dari klien. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang selanjutnya yaitu pemeriksaan hidung. Nah, pada pemeriksaan hidung ini yaitu dilakukan pemeriksaan inspeksi, yaitu dengan cara dilihat. Nah, apa yang dilihat yaitu warna, tekstur, dan bentuk hidung tersebut simetriskah apa tidak simetris. Teknik yang selanjutnya yaitu menggunakan teknik palpasi, yaitu dengan cara diraba. Nah, bertujuan untuk mengetahui apakah ada massa, apakah ada nyeri, apakah ada penyimpangan dasar hidung. Nah, bagaimana cara melakukan palpasi ini? Yaitu dengan cara maksila dengan memberikan tekanan lembut pada hidung menggunakan ibu jari. Nah, lalu periksa juga ketajaman penghidu menggunakan bau-bauan yang dikenal oleh hidung pasien. Untuk pemeriksaan fisik yang selanjutnya yaitu pemeriksaan mulut. Nah, pemeriksaan mulut ini yang pertama dilakukan dengan teknik inspeksi, yaitu dengan cara dilihat. Apa yang dilihat yaitu warna, tekstur, hidrasi, garis luar, dan apakah ada lesi atau tidak. Lalu yang selanjutnya masih menggunakan inspeksi dengan cara dilihat, yaitu mukosa bibirnya kering atau tidak. Lalu inspeksi yang selanjutnya dilihat juga pada gusi, apakah gusinya berdarahkah apa tidak. Pemeriksaan fisik yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik leher. Nah, di sini kita minta kepada klien untuk merefleksikan leher dengan dagu ke dada. Nah, hiperekstensikan leher sedikit ke belakang dan gerakan menyamping ke masing-masing sisi. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan teknik palpasi, yaitu dengan cara diraba. Nah, apa yang dilakukan pada saat teknik palpasi ini yaitu dengan meraba kelenjar tiroid, posisi dari belakang. Minta klien untuk menundukkan dagu, lalu tempatkan 2 jari masing-masing tangan ke tempat di bawah kartilago krikoid. Lalu dengan lembut gunakan 2 jari untuk menggerakkan trakea ke satu sisi dan minta klien untuk menelan. Dengan dagu terangkat dan kepala tertarik sedikit ke belakang. Nah, di sini lakukan teknik inspeksi atau dengan cara dilihat. Nah, apa yang dilihat? Apakah ada udim, apakah ada pembengkakan, apakah adanya garis merah memanjang pada leher. Nah, lalu lakukan juga inspeksi, yaitu dengan cara dilihat di bawah leher, di atas kelenjar tiroid untuk tahu apakah ada tidaknya massa dan kesimetrisan pada leher.
Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan pada toraks. Nah, pada pemeriksaan toraks ini yang pertama dilakukan teknik inspeksi, yaitu dengan cara dilihat. Nah, apa yang dilihat yaitu bentuk dada simetriskah atau tidak dan retraksi pada dada. Teknik yang kedua yaitu teknik palpasi, yaitu dengan cara diraba. Nah, di sini teknik palpasi dilakukan yaitu mengembangkan dada anterior sistematika sama seperti torak posterior. Lalu observasi pemisahan ibu jari. Lalu lakukan juga palpasi untuk taktil primitus dengan metode yang sama dengan torak anterior. Nah, yang selanjutnya pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu dengan pemeriksaan tekanan darah normalnya 120/90 mmHg. Nah, untuk suhunya normalnya yaitu 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Dan untuk nadi normalnya itu 80 hingga 100 kali per menit, dan untuk respirasi normalnya itu 18 sampai 24 kali per menit. Untuk pemeriksaan fisik yang selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen. Nah, teknik yang pertama yang dilakukan pada pemeriksaan abdomen ini yaitu dengan cara inspeksi dengan cara dilihat. Nah, apa yang dilihat yaitu permukaan abdomen, warna kulit, dan posisi apakah adanya inflamasi atau tidak. Lalu minta pada klien untuk menarik nafas dalam dan tahan, amati adanya massa apakah atau tidak, apakah ada pembesaran atau peragangan atau tidak. Bila terjadi peragangan, ukur lingkar perut tersebut. Untuk teknik yang selanjutnya yaitu teknik palpasi, yaitu dengan cara diraba. Nah, di sini letakkan tangan kanan di atas abdomen, jari-jari mengarah ke kepala dan ekstensi sehingga ujung-ujung jari terletak di garis klavikular bawah atas hati. Minta klien menarik nafas dalam dan tekan lembut untuk meraba hati. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik ekstremitas atas. Nah, teknik yang pertama yang dilakukan pada ekstremitas atas ini yaitu dengan cara inspeksi, yaitu dilihat. Nah, apa yang dilihat yaitu kesimetrisan bentuk pada tangan tersebut, warna kulit, jumlah jari pada tangan, lalu warna kuku, sudut kuku, dan kebersihan yang terdapat pada kuku tersebut. Lalu tekan salah satu kuku untuk mengamati CRT. Nah, lalu selanjutnya lanjutkan menggunakan teknik palpasi yaitu dengan cara diraba, dikarenakan takutnya adanya nyeri apa pembengkakan pada tangan tersebut. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang selanjutnya dan ini yang terakhir yaitu pemeriksaan ekstremitas bawah. Nah, teknik yang pertama yang dilakukan pada pemeriksaan fisik ekstremitas bawah ini yaitu dengan teknik inspeksi, yaitu dengan dilihat. Nah, apa yang dilihat yaitu kesimetrisan bentuk kaki, warna kulit, apakah ada benjolan, apakah ada udim atau tidak, jumlah jari pada kaki, warna kuku, dan kebersihan pada kuku tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua menggunakan teknik palpasi. Nah, teknik palpasi ini dengan cara diraba. Kenapa harus ada teknik palpasi? Karena dikarenakan takut adanya nyeri atau udim pada kaki. Lalu selanjutnya periksa refleks patella pada kaki. Lalu periksa sensoris dengan cara mengusap benda halus dan kasar. Minta klien untuk menyebutkan usapan tersebut. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan dari kepala hingga kaki, lalu dokumentasikan tindakan pemeriksaan fisik tersebut. Nah, mungkin sekian saja penjelasan SOP pemeriksaan fisik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara atau standar operasional prosedur untuk pembersihan luka. Sebelumnya, kalian sudah pada tahu belum apa pengertian perawatan luka? Nah, kalau belum tahu, nanti saya akan menjelaskan. Nah,
Perawatan luka adalah suatu tindakan 3M, yaitu mencuci, membuang jaringan mati, serta membalut luka yang dilakukan berdasarkan hasil pengkajian luka. Nah, perawatan luka ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan, tak meminimalkan penggantian balutan dengan tetap mempertahankan lembab. Untuk alat-alat dan bahannya, yang pertama ada box instrumen. Di dalam box instrumen terdapat sarung tangan steril, pinset chirurgis, pinset anatomis, dan gunting jaringan. Lalu ada kasa steril. Lalu ada cairan NaCl, lalu ada cairan betadine, lalu ada hand sanitizer untuk cuci tangan, lalu ada gunting untuk plester, ada plester, cairan NaCl, terdapat bengkok, dan yang terakhir terdapat perlak untuk alas. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya perawat Siti di sini. Saya di sini akan melakukan perawatan luka terhadap Ibu yang bertujuan untuk 3M, yaitu untuk mencuci, untuk memotong jaringan yang mati, lalu untuk membuang jaringan mati. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan membawakan alat terlebih dahulu dan saya akan kembali. Sebelum melakukan tindakan perawatan luka, alangkah baiknya kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya kita cuci tangan kembali menggunakan antiseptik. Baik Ibu, saya akan memulai perawatan lukanya. Yang pertama, kita gunakan handscoon terlebih dahulu. Pertama-tama, sebelum kita melakukan perawatan luka, kita buka lukanya terlebih dahulu. Buka plester menggunakan kasa yang dibasahi oleh cairan NaCl dan menggunakan pinset. Lakukan pembersihan luka secara satu arah. Selanjutnya, setelah kita selesai membersihkan luka, lalu kita celupkan kasa kepada antiseptik tersebut. Lalu tutupkan pada luka. Setelah luka ditutup, kita pasangkan plester.
Setelah selesai luka di plester, kita buka sarung tangan terlebih dahulu. Setelah melakukan tindakan, kita lakukan cuci tangan kembali. Setelah kita melakukan tindakan, lalu kita bereskan alat kembali dan lakukan cuci tangan kembali. Ibu, perawatan lukanya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, nyaman. Baik Bu, saya akan kembali ke ruang perawatan.